tapi adanya satu patahan yang agak menukik membuat Limit juga agak sedikit sulit untuk bisa memberikan tembakannya menuju ke arah para pemain dari WAG. Sementara kita melihat tim Vietnam lain juga sedang bertempur bersama dengan satu pemain dari AG Global, yaitu Dio, yang naik menuju ke bagian lantai 2 dari sebuah rumah di stadium. Hanya terlihat sendirian saja nampaknya. Di arah lain Baros juga tumbang oleh Yanmin dari God of War. Ternyata ini menjadi akhir untuk AG Global. Yes, akhirnya dihentikan juga dominasi dari AG Global di hari ini ya. Berhasil ditusunkan karena tadi tim Falcon juga udah dapat jatah tusun ya teman-teman di map sebelumnya. Reverse Red, 1 poin eliminasi berhasil didapatkan seperti biasa. Rotasi mereka untuk bermain di area Alpine, turun di area Railroad. Pergerakan pertama biasanya bergerak menuju carousel, abis itu lanjut ke area Garrison. Kalau Garrisonnya ada orang, mereka akan memaksa menjadi orang ketiga karena biasanya kalau di menit-menit awal 3 menit pertama pertempuran yang cukup panjang bisa terjadi tuh antara Famas dan juga Expand. Tapi kali ini mereka tuh saling melepas, gak mau kejadiannya sama, kelamaan untuk di area Garrison Beacon. Ya, nggak nguntungin juga buat keduanya lah ya. Sementara kalau kita sedikit melihat ke arah pergerakan Nararki yang udah nggak lagi seperti di season kemarin kalau ngomongin Alpine ya. Mereka kembali di rotasi season spring tahun lalu kalau nggak salah. Yang ada kejadian kena pelontar dari DOW waktu itu dari mobil. Setelah itu dia sempat melakukan perubahan dari area dock, mereka nyentuh ke area carousel dan sampai menuju ke area dari railroadnya juga loh bahkan yang mereka ambil. Sekarang area Sunside dan base camp yang akan mereka ambil selalu setelah 4 Alpine yang dijalani, arah mereka masih tetap sama dan masih cukup aman sejauh ini. Somehow EVOS Divine juga masih berhasil untuk melakukan reset kembali sesuai dengan checkpoint mereka, yaitu di bagian Militia. Betul, dan kita melihat bagaimana ternyata EVOS sudah mulai utuh kembali. Mereka juga sudah mulai mendapatkan resource-nya kembali, walaupun ini resource-nya juga benar-benar seadanya. Mengingat mereka tidak mendapatkan tempat yang cukup nyaman. Syukur mereka dapat Militia, karena tadi Ray juga sempat melakukan pengintaian ke area Snowfall, namun sadar ada orang. Dan kita lihat Alan kali ini benar-benar menyala. The Cause harus tumbang begitu saja. Dan ini membuat dari WAG masuk menit ke-6, 8 poin eliminasi. Yang mana ini bagus banget untuk WAG yang cenderung bermain secara defensif seperti game sebelumnya. Tapi sekarang mereka akan jauh lebih agresif dan lebih membuka diri untuk bertempur. Reverse Red ada di sisi kanan. Apakah bakal coba dilanjutkan atau tidak sama sekali? Karena resikonya terlihat jelas WAG terlalu jauh antara satu sama lain. Iya, akankah terjadi perang besar di sini? Karena di area lain juga nampaknya EVOS bertempur juga tuh. Ada Garofall juga yang berhasil mendapatkan berapa poin eliminasi menuju ke arah B Esports, dan Cyrus nampaknya tertembak. Ada pergerakan yang cenderung beresiko sekali dari Reverse Red, yaitu Sming yang sekarang dari dalam pencarian oleh Alan, dan sudah mulai terlihat kali ini Sming tinggal menunggu follow up dari ketiga rekan di bagian belakang. Sming tertembak dari segala arah, time turner dibuka dan tidak menolong dirinya sama sekali, harus tumbang. Dan follow up dari Reverse Red kali ini menyerang ke arah Alan yang berada di bagian belakang. Tentunya ini juga masih akan sangat sulit sekali. Lemparan granat, lemparan flashbang coba diberikan. Sebuah UAV light juga digunakan untuk Reverse Red melakukan fight back. Sexport sana sudah cukup low bersama dengan seorang Island juga. Saya juga masih bisa survive sejauh ini. Belum ada yang tumbang, tapi malah lihat Exposure tumbang bersama dengan Alan. Dua pemain dari arah WAG-nya harus terjatuh. Export masih melakukan reset terlebih dahulu. Satu orang cuma diselamatkan. Right time-nya sudah mulai connect menuju ke arah pemain dari arah Reverse Red, membuat keadaan berbalik kali ini. Masih ada satu pemain yang akan berdiri, drill-nya terjatuh. Ekspornya cukup low. Apa yang akan terjadi? Ekspornya kali ini dihancurkan. Keluarnya tembakan dari seorang ekspor menyelamatkan WAG dari kematian di posisi ke-11. Sesuatu yang mustahil di atas kertas. Ekspor sudah kalah, tapi tembakan secara penuh dari shotgun mercon membuat akhirnya Ekspor mampu
mengembalikan WAG ke dalam permainan dan membuat Reverse Red harus tuzon di posisi yang ke-11. Luar biasa sekali pertempuran yang dibuka. Bagaimana kerugian diambil oleh Reverse Red lebih dulu karena kehilangan satu anggota. Tapi nyali dari Reverse Red membuat pertarungan jadi jauh lebih menarik. 3 lawan 4 di dalam kondisi jarak dekat. Teming mengganti senjata jarak dekat dan membuat dari X-Borg tidak bermain terlebih dahulu karena tembakan awal membuat dirinya sekarat. Reset dilakukan, WAG berantakan tapi X-Borg tetap menjadi penyelamat pada akhirnya. RRQ kali ini sudah mulai bergerak ke area River Mode. Tidak ada gangguan selama perjalanan dari arah Dok dan membuat mereka utuh dengan resort sempurna pastinya Biga. Ya, 1 poin eliminasi yang sempat mereka dapatkan selama di perjalanan mungkin masuk ke area Sunside, menuju ke area dari Space King dan sampai di area Rivermouth. Mereka hanya akan melakukan defense di dalam sebuah compound, di dalam area dari UAV yang terlihat memberikan formasi adanya 4 pemain dari tim Famos. Sementara Core Memory Esports yang juga ada di sekitaran area Rivermouth ini masih belum ke-scan dengan adanya UAV di sana. Expand terlihat di sana, PE Sports juga akan masuk menuju ke area dari Rivermouth. Kemungkinan besar 75% zonanya masih akan mengintari dari area Rivermouth itu sendiri karena penumpukan sudah banyak sekali terjadi. Tim Falcons juga ada di sana setelah mereka berhasil melakukan reset ketika tadi sempat kalah perang di area dari Forest Red. EVOS juga sekarang dengan segala upaya reset yang mereka lakukan, dengan minimnya resource yang sekarang mereka miliki, mereka hanya akan menunggu update dari zona selanjutnya, siapa yang akan datang menuju ke arah mereka. Tim-tim yang masih berada di bagian dari luar Rivermouth-nya itu sendiri. Ya, ini zona akan menentukan pergerakan dari semua tim yang menumpuk di area Rivermouth ya. Rame banget bro itu bro di Rivermouth bro. Dan bener aja zona akhirnya memang ada di Rivermouth. Tim-tim yang berada di luar ada 1, 2, 3 tim atau 4 tim yang berada di area luar harus segera masuk terlebih dahulu ke Rivermouth. Kalau enggak mereka yang bakal kesulitan mengingat compound benar-benar terbatas kali ini. Kita melihat bagaimana tim Vietnam merajalela dengan poin eliminasi yang mereka miliki Bigan ya. Ini juga dari tim Falcon-nya yang lagi ngedefense di dalam rumah masih aja limit bisa dapetin beberapa poin eliminasi. Tadi sempat dia dapetin ke arah pemain dari God of War yang entah di mana terlihat dengan sniper yang digunakan oleh Limit X7 hanya berdiam di sana dan masih punya vision untuk bisa mendapatkan berapa poin eliminasi. Area tower ternyata diamankan oleh LBT yang baru saja dihidupkan dan akan menjadi drone untuk rekan-rekan ya. Melihat pergerakan para penduduk dari Rivermouth yang sudah sangat-sangat tidak sabar menunggu pertempuran di jarak dekat. Bahkan Engkang di sana udah siap pakai double vector karena kemungkinan terjadi perang jarak dekat dan rame banget di sini sangat besar tuh. Udah kelihatan ada berapa tim, ada berapa rumah di Rivermouth di area vending machine ini dan ada berapa tim juga tuh di situ, udah rame banget tuh. Betul. Ini yang bakal jadi krusial ya untuk masing-masing tim, apalagi nanti zonanya berpindah di antara salah satu pulau gitu kan. Ini akan membuat tim yang berada di daerah seberang harus bergerak dan hal tersebut membuat rotasi akan saling terganggu antar satu sama lain. LBT kali ini masih menjaga sisi luar dari Rivermouth aja karena memang cenderung dari PE Sports berada di sisi yang paling dekat kalau mereka ingin keluar. Jadi LBT akan menjadi vision yang bagus gitu untuk PE Sports. Yang jadi permasalahan dari LBT. Nah, kalau kayak gini bingung juga disambut sama LBT. Berhasil di-take down sama seorang Alan. Gak bisa bro, gak bisa kayak gitu ya. 2 orang kagak nyampe itu. Satunya kenok lagi kena tembak gitu kayaknya. Iya kena tembak. Kenoknya di bagian atas lagi. Susah di revive-nya. Dia harus jalan ke bagian bawah. Nah itu bisa. berhasil untuk dijangkau nampaknya. Dan masih bisa untuk melakukan retake compound untuk WAG. Setidaknya kali ini mereka yang dapetin vision di bagian atas. X-Borg dengan menggunakan double sniper, double VSK yang dia gunakan kali ini. Dan mereka tinggal milih dari zona yang sudah mulai update, mereka bakal geraknya menuju ke arah sebelah mana. Siapa yang harus mereka serang dan keuntungannya apa. Kalau misalkan mereka menyerang ke arah PE Sports, ini juga harus cepat selesai. Masalahnya Heavy duluan yang sekarang akan masuk